Keep on Sobat Sri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wono Sobat yang dimana-mana. Selamat siang, jumpa kembali bersama Riki Bibisana. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Di siang hari ini spesial banget nih Sobat Citra, Riki hadir lagi. Dan tentunya kita ada spesial talk show nih bersama DPRD Jawa Tengah ya. Oke, sampai usai nanti jangan kemana-mana karena kita bakal bahas tema yang sangat menarik ya. Ini mewujudkan pemilu damai 2024. Wah, luar biasa banget. Dan sudah hadir narasumber kita nih Sobat Citra dari DPRD Jawa Tengah. Ini ada Pak Isnaini. Selamat siang Pak Isnaini. Selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ya, Semangat okay. ya Pak Isnaini ya. Siap. Ada juga nih Gus Wahid nih. Selamat siang Gus. Siap, sugeng siang. Mas siapa ini? Mas Riki. Mas Riki. Oke, sehat ya Gus ya. Iya, Alhamdulillah. Ya, juga Mas Riki sehat ya. Alhamdulillah berkat doa Alhamdulillah. dari Gus Wahid yang juga Amin, Sobat Citra alhamdulillah. dimanapun berada ya. Ya. Oke, dan untuk Anda Sobat Citra, Rika juga menyapa yang sedang mendengarkan juga via streaming di jogjastreamers.com dimanapun Anda berada. Selamat bergabung bersama kita ya. Oke, dan kita langsung nih bertanya-tanya nih Sobat Citra berhubungan dengan pemilu damai 2024. Kita ke Pak Isnaini dulu. Pak Isnaini, Ya. ini tahun 2024 mendatang nih Pak Isnaini. Tinggal berapa bulan lagi ya menghitung bulan. Nah, masyarakat Indonesia ini akan menyelenggarakan pesta demokrasi di mana masyarakat akan memilih presiden, beberapa kepala daerah dan juga legislatif. Apa saja yang perlu masyarakat ketahui menjelang pemilu 2024 menurut Pak Isnaini, monggo? Ya, terima kasih Mas Riki. Bicara tentang besok 2024, bahwa kita semua warga masyarakat seluruh Indonesia Ya. akan dihadapkan dengan pemilu serentak. Ini pemilu yang pertama kali akan dilaksanakan di Indonesia secara serentak, baik presiden, DPR, DPD maupun kepala daerah. Namun perlu kita ketahui bahwa pemilu serentak di tahun 2024 ini akan dibagi menjadi dua tahapan. Dua tahapan. Tahapan yang pertama itu sesuai dengan tahapan pemilu, tepatnya di hari Rabu 14 Februari 2024. Kita akan dihadapkan dengan 5 belangko kartu suara, Mas Riki. Iya. Belangko yang pertama itu adalah belangko calon presiden dan wakil presiden. Yang kedua itu belangko DPD RI. Yang ketiga ini adalah belangko calon legislatif yaitu DPR RI, DPR provinsi dan DPRD kabupaten. Jadi kita akan dihadapkan sekali lagi dengan 5 belangko kartu suara. Untuk tahapan kedua, ini mudah-mudahan tidak ada perubahan. Yang wacana awalnya itu di bulan November. Kita akan dihadapkan pemilihan kepala daerah secara serentak, yaitu gubernur, bupati maupun wali kota. Tapi ini ada wacana juga untuk menjagani adanya 2 putaran dan sebagainya. Ini akan diajukan 2 bulan. Berarti pemilihan kepala daerah ini kalau nanti usulan tersebut disepakati ini akan dilaksanakan di bulan September. Itu tahapan-tahapan di pemilu serentak 2024. Tentunya tahun politik yang hari ini sedang kita hadapi bersama-sama. Tentunya kita harus menjaga sebuah kewaspadaan. Kita harus mengedepankan rasa seduluran, mengedepankan keguyup rukunan. Kita harus saling menghormati satu sama lain, kita harus menghargai satu sama lain, kita harus menjaga etika politik agar situasi pemilu damai ini betul-betul bisa terwujud sesuai dengan harapan warga masyarakat seluruh Indonesia,
khususnya Jawa Tengah. Nggih, matur nuwun. Luar biasa banget ya Sobat Citra. Itu jadi yang perlu kita ketahui tadi udah disampaikan sama Pak Seni, dan tentu untuk Sobat Citra ini kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Mungkin kita ke Gus Wahid ya Gus ya. Gus, ini penyelenggaraan Pemilu Damai 2024 menjadi salah satu program prioritas PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan pemilu damai dan sesuai dengan asas Luber Jurdil? Iya, Mas Riki ya. Iya. Yang ini Pak Nana Sujana ini kan juga alhamdulillah masih reyen gubernur baru. Belum ada 1 bulan ya, baru berapa ini, sekitar 2 mingguan ini ya. Tapi nanti masih ada pemilihan lagi kan? Ini kan masih PJ. Iya, ini kan PJ. Iya, nanti di 2024 ini informasi kan selain juga pemilu, kita di 14 Februari ini pemilihan presiden, wakil presiden, dan kemudian DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi hingga DPRD kabupaten itu pada tanggal 14 Februari. Nah, kemudian tahapannya langsung ya, estafet langsung bersambung tentunya. Ada kemungkinan juga kalau kemudian Pilpres 2 putaran, maka tentu ya juga langsung hiruk pikuk persiapan dan seterusnya ini, karena Juni ini berarti kemungkinan kalau itu tahap kedua. Di samping itu tidak pun ada Pilpres tahap kedua ya, ini ada pemilu kada di November 2024 itu ya, kalau tidak ada perubahan, pemilihan bupati wali kota dan juga gubernur. Nah, ini sebagai informasi ya, kalau saat ini kan kita masih PJ ya, sehingga tentu banyak hal yang harus kita persiapkan ya tentunya. Besok menjadi tahun politik yang sangat sibuk tentunya, dari awal tahun hingga akhir tahun kita ini, masyarakat Indonesia ya, terlebih para penyelenggara juga partai politik ya, para peserta pemilu ini full kayaknya waktunya, tenaga pikirannya ini pokoknya dari bangun tidur sampai tidur lagi politik begitu kan. Apalagi serentak ya Gus ya. Apalagi serentak, betul. Yang ya kita di tahapan demi tahapannya ini tiada henti ya. Bahkan dari sekarang ini kan sudah berjalan ya tahapan-tahapan ini, tentu sekarang DCS ini nanti sekitar Oktober sudah DCT ya, tentu juga pendaftaran presiden, calon presiden ya. Sementara ini ada 3 capres kan begitu. Ya nggak tahu nanti yang sampai ke KPU berapa capres kan kita nggak tahu ya kan. Masih bisa berubah ya. Politik itu detik per detik kan gitu bisa. Iya, dinamis banget nih. Sekarang saya berbeda sama Pak Isnani capresnya. Iya nggak mustahil juga kemudian atau tiba-tiba bareng kan gitu kan. Atau seperti apa lah ini yang tapi ya perbedaan itu sebuah keniscayaan ya. Tadi juga kalau harapannya pemilu damai ya, maka bagaimana perbedaan yang terpastikan itu nanti, karena nggak mungkin orang semua sama kan begitu ya. Benar. Jangankan dengan partai politik ya, jangankan secara kelembagaan kita ini di politik ya. Kadang ya satu partai saja pasti juga banyak dinamika, banyak perbedaan, bedo itu bedo karep kan mesti seperti itu. Nah, sehingga jangan sampai perbedaan itu memecah belah ya. Tapi perbedaan itu justru menyatukan. Karena ada persatuan itu karena perbedaan kan begitu. Nah, ya istilahnya apa? Kalau ngaji itu ya bagaimana menjadi rahmat kan begitu. Ikhtilaf ummati rahmat itu. Nah, ini yang harus kita jaga betul-betul ya. Sehingga mindsetnya untuk mindset bahwa pemilu ini adalah yang biasanya ya, ini adalah kan dianggap sebagai ajang kontestasi politik ya dan perebutan kekuasaan, tapi juga ini penting sekali untuk bagaimana kita rubah mindsetnya bahwa pemilu ini adalah memperkuat rasa kesatuan dan persatuan kita ya, dengan kebinekaan yang ada. Medianya ada lewat pemilu ini kan begitu, biar kita tetap damai, tiap bersatu, tidak gaduh ya. Kalau dulu kan perbuatan nyun sewu, wah secara politik sampai perang dan seterusnya. Ini nggak boleh seperti itu. Justru ini harus lebih damai ya. Kebinekaan itu harga mati ya. Persatuan ini wajib ya menjadi jimat kita semuanya. Bahkan kadang kita ngobrol-ngobrol ini loh. Kalau kok kemudian pertaruhannya dengan pemilu ini bangsa ini terpecah belah ya. Persaudaraan kita ini kemudian menjadi rusak ya, saya kira ibaratnya nggak usah pemilu juga nggak apa-apa karena terlalu mahal kan begitu. Ya, sehingga saya kira ya harus semua elemen ya bersatu padu semua kita jaga betul ya.
Ya jangan sampai ada hoax, ya, ada apa isu sara saling menjatuhkan, maka black campaign dan seterusnya. Ini harus kita hindari mungkin itu. Iya. Ya. Oke, selain ada perdamaian gitu ya Gus, ini biasanya kan ada kayak potensi ancaman gitu ya menjelang gelaran pemilu 2024. Nah, menurut Gus Wahid sendiri, terutama di era keterbukaan informasi dan juga ancaman berita hoax seperti saat ini tuh kita harus bagaimana Gus untuk menyikapinya? Iya, maka tadi itu satu kesadarannya itu dulu ya. Jangan perbedaan itu memecah belah, kan gitu. Insya Allah apapun hasilnya ini yang terbaik untuk bangsa kita. Pemilih nanti pemimpin yang akan terpilih ini akan menjadi yang terbaik. Nah tentu di zaman saat ini ya yang setiap orang juga sudah bawa smartphone, buka media sosial, dunia maya ini sudah menjadi separuh bahkan kadang separuh lebih daripada kehidupan. Orang itu juga bingung ya. Pak Isnain ini orang saking sederhananya. Bisa dibayangkan coba ya. HP-nya tadi itu error mulu gitu. Wah, anggota DPR kok anggapnya elek men kalau gitu iPhone ini ya Pak ya. Iya. Error lah ini anggota dewan konstituennya semua gue enggak kuat HP-nya begitu nih loh. Nah, tapi maksudnya begini. Ini sekarang orang ketinggalan smartphone sama ketinggalan dompet kan bingung ketinggalan smartphone gitu kan. Jadi Pak Isna ini waduh tak ada terus HP-ku sapi itu. Nah, ya karena itu tadi ya semua orang bahkan satu orang kadang sekarang tidak hanya cuma satu, nggak hanya cuma satu HP. Anggota dewan yang HP-nya cuma satu kan Pak Isna ini tok. Itu luar biasa nih Pak Isna ini. Tak lede jane wong jenenge Isna ini kan loro kan itu kan. Iya, harusnya dua ya. Tapi isi tetap satu ya Pak ya. Aduh. Oke. Nah, ini sehingga media sosial ini ya milenial ini ada kalanya ini kan. Jangan sampai ada pengalaman buruk di pemilu yang lalu ini terulang. Iya, terutama itu ya Gus ya, hoax itu ya yang bersebaran gitu ya. Saling mencaci maki. Dosanya sama loh. Mau di dunia maya mau di dunia nyata ngolok-ngolok itu kan ya nggak beda. Ada kalangan orang tidak merasa menjadi dirinya sendiri. Apalagi pakai fake account, apalagi jadi buzzer. Lah ini para buzzer lah nyon sewu lah. Monggo jenengan ya jadi tim sukses atau apapun itu kan sama aja pembohongan gitu. Iya, jangan mau belah, olok-olok menjatuhkan kan begitu, jangan sampai lah. Karena kayak saya sama Pak Isna ini nggak mungkin sampai olok-olok ini guyub rukun mangan bareng sampai itu kan begitu. Walaupun beda partai. Inilah ya. Nah ini harus dicontoh masyarakat ya Gus ya. Betul, jangan sampai menghalalkan segala cara kan begitu kan. Apalagi yang dipertaruhkan adalah soal persatuan, soal perdamaian. Ini kan waduh, eman-eman jangan sampai kayak di negara-negara yang sana-sana lah ya. Hanya karena perbedaan politik dan seterusnya ya. Yang perpecahan karena perbedaan sudut pandang sehingga terjadi gesekan yang luar biasa ya, sehingga kedamaian itu nggak ada karena perdamaian itu waduh hal yang paling berharga. Duit akeh koyo ngapa nyuwun sewu kalau hidup kita nggak damai, adanya peperangan ya, permusuhan dan seterusnya, nggak akan tenang kok. Duit juga nggak akan berarti nantinya. Iya benar banget ya. Nah, ini saya kira menjadi pokok. Kita lihat di Timur Tengah apalagi negara-negara konflik dan seterusnya nggak ada perdamaian di sana ya. Kayak Myanmar juga. Betul, di negara tetangga karena kita. Banyak lewat karena pergantian kepemimpinan yang tidak soft, tidak dengan damai sehingga masyarakatnya terbelah. Kemarin saja nyuwun sewu. Makanya 2009 contoh ada cebong sama kadrun wah cebong pamret dan seterusnya. Ini jangan sampai terulang. Wah perbedaan politik sampai nyuwun sewu lanang wadon suami istri turu kurung-kuran kan gitu kan. apa mana ngantek pegatan itu jangan sampai. Lah wong calon-calonnya guyub rukun, calon presidennya wis guyon-guyon kan sampai itu malah pemilihnya ini. Nah, ini saya kira nggak ada motif lain saya kira yang harus lebih kita titik beratkan, lebih kita perjuangkan kecuali kedamaian itu saya kira. Iya, oke, dari Gus Wahid ya. Kita ke Pak Isna ini. Pak Isna ini tadi kan udah disebutkan sama Gus Wahid ya tentang potensi ancaman gitu tentang adanya buzzer dan sebagainya. Kalau menurut Pak Isna ini pribadi sendiri, ini apa sih Pak Isna ini yang harus kita lakukan gitu loh untuk lebih berhati-hati dengan informasi-informasi yang tidak benar, di mana keterbukaan informasi sekarang tuh kan sangat luar biasa, Pak Isna ini. Monggo Pak Isna. Ya, terima kasih Mas Riki. Jadi ketika kita bicara informasi yang keterbukaannya luar biasa, tentunya kita harus memperkuat
kewaspadaan, memperkuat penyaringan, atau kita harus pandai memfilter. Ketika kita membaca berita, harus dipastikan kebenaran itu. Apakah benar, apakah hoax, apakah itu bermanfaat, apakah tidak. Setelah kita meyakini bahwa berita itu benar, bahwa berita itu menguntungkan, bahwa berita itu bermanfaat untuk orang lain, ini baru kita di-share, baik di grup keluarga, pertemanan, ataupun grup-grup yang lain. Tetapi ketika kita kewaspadaannya itu, kontrolnya itu kurang, kita tidak bisa menilai ini manfaat dan tidak. Kita tidak bisa menilai ini berita hoax apa benar. Ujuk-ujuk di-share ke grup, ke orang lain dan sebagainya. Ini kan justru akan menimbulkan korban yang lebih banyak daripada diri kita sendiri. Artinya apa? Ketika hoax itu akan diterima menjadi sebuah kebenaran, ini pasti akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Perpecahan, permusuhan, salah berpikir, salah merasakan, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi Mas, di tahun-tahun seperti ini, tadi disampaikan, apapun namanya itu buzzer, entah itu maklar politik, tim sukses, dan sebagainya, ya bolehlah kita mau mengunggulkan, kita mau mengistimewakan calon-calon kita, tapi jangan pernah setelah kita mengistimewakan calon kita, justru kita akan menjelekkan calon orang lain. Gitu. Nanti menimbulkan perpecahan, gesekan yang tidak kita inginkan, Mas Riki. Iya, soalnya nanti juga masyarakat sendiri yang akan rugi ya Pak Oh, ya. Iya, ini harus dicontoh nih, lihat Gus Wahid sama Pak Sen ini, waduh damai banget itu, beda partai. Mas. Ini harus dicontoh banget sama masyarakat ya Pak ya. Harapan saya tidak di tahun-tahun politik seperti ini jangan sampai masyarakat menjadi korban politik. Artinya apa? Elit-elit politik walaupun beda partai, karena mereka kita mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu ingin mensejahterakan terhadap warga masyarakat, ingin merealisasikan aspirasi masyarakat. Nah, jadi jangan sampai tadi disampaikan oleh Gus Wahid, gara-gara beda pilihan, gara-gara beda warna, beda partai, tidur aja suami istri unggur-ungguran, kan jangan sampai seperti itu. Kita tetap harus mengedepankan keharmonisan, keguyup rukunan. Ini harus kita kedepankan. Karena apa? Ketika terjadi sebuah perpecahan, ini akan sulit untuk menyatukan kembali. Nah, harapan saya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, gitu ya. Oke, kita jadikan dulu ya, Pak. Nanti kita lanjut lagi. Dan ini juga ada azan duhur. So bisa jadi tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Bisa balik. Aku udah kenyang banget nih. Loh, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin? Enggak deh, udah kenyang banget ini. Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias boros pangan. Tahu nggak sih, di Indonesia ada 23 sampai dengan 48 juta ton makanan yang terbuang sia-sia setiap tahunnya, di mana jumlah ini seharusnya dapat digunakan untuk memberi makan 61 hingga 125 juta orang di Indonesia. Lalu, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir food waste? 1. Menyusun rencana menu makanan. 2. Berbelanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menyiapkan makanan dengan baik dan benar. 4. Mengkonsumsi bahan makanan sesuai kebutuhan. Dan jika ada makanan berlebih, bisa dibagikan ke orang-orang di sekitar. Jadi, yuk stop boros pangan.
Kalau gitu, aku bawa pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah. Hihi. Nah, cakep tuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.